siapapun nantinya yang mau bersedekah lagi, motor ini memang suatu saat bisa kita lihat, bisa dinikmatin sama teman-teman semua lah yang kangen sama Uje, pengen lihat motor. Dia nggak menutup diri dengan motor itu. Ini nggak boleh dilihat, enggak. Justru itu syarat mutlaknya itu. Seperti apa motor itu dijual untuk apa? Oh iya, pertama memang saya juga nggak berpikir beliau bakal beli ya, bukan berarti beliau nggak punya uang, nggak, banyak, jawabnya juga banyak. Maksudnya iseng cerita gitu kan, karena kan saya juga bingung dengan kondisi yang ada ini kan, kita mau jual ke siapa gitu kan, apalagi mengingat berapa bulan ini kan kita lockdown juga, iseng dah, emang bener Bang Haji mau dijual, ya lah guru berapa, ya udahlah pokoknya baiknya aja lah, yang penting intinya ini kan kita lagi mau mulai ajaran baru nih, pesantren, kita lagi mau bangun bangunan yang baru gitu kan, karena alhamdulillah ya siswa yang akan mendaftar ini, yang sudah mendaftar ini juga luar biasa gitu, makanya kita butuh bangunan baru, butuh tempat. Nah akhirnya iseng ke beliau, ya alhamdulillah lah, maksudnya positif jawabannya gitu kan, mengingat kondisi saat ini seperti ini, tapi alhamdulillah Allah bantu lewat memang orang juga yang memang sejalan dengan kita, dalam arti sama-sama di bidang dakwah lah gitu. Ustadz Zaki sendiri pertama kali ditawarin seperti apa Ustadz? Sebenarnya Bang Haji nawarin itu udah yang kedua kali. Artinya beliau yang kedua setelah Ustadz Aswan dan Umi Atu di pesantren. Sempet nawarin, bukan nawarin tapi lebih ngebuka wacana lah. Tuh motor bagaimana? Berpikiran gimana Ustadz? Pikirin tuh motor, di pesantren juga. Itu sih aneh, emang cuman dengerin aja lah, nggak ada niat sama sekali. Pas Bang Haji nawarin di WA, saya kepikiran apa ya, seriusin apa bagaimana gitu. Akhirnya nanya lah sama teman-teman, termasuk Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Pantun, Ustadz Ujai. Ustadz Ujai ini gimana bro, beli nggak ya gitu. Udah pikirin matang-matang kata beliau gitu. Nanya ke teman-teman yang lain juga, karena ada kekhawatiran sih jujurnya ya, dengan situasi yang masih kayak gini gitu. Terus belum normal, apa nanti orang mikirnya gimana gitu. Terus nanya lagi, termasuk ke Ustadz Ujai juga, udah bismillah deh gitu. Niatnya memang ya mana tahu kalau udah buat sedekah pesantren kan, insya Allah lah. Nah pas ngambil motor pun jujur masih pengen diyakinin lagi sama Ustadz Aswan. Kebetulan di rumah Ustadz Aswan, terus beliau yang ngeluarin motor juga langsung. Aneh tanya, gimana nih Kiai, takut ntar orang mikirnya aneh yang gimana lah gitu. Udah insya Allah, justru dengan COVID-19 jangan ente mati gaya sama urusan sedekah. Sedekah mah sedekah aja gitu, bismillah gitu, dari situ. Nah memang kita wallahu alam ya namanya dulunya punya almarhum Uje kan nilai historinya tinggi gitu. Ya udahlah bismillah, pokoknya dia bismillah aja. Ntar mau bagaimana udah bismillah aja. Yang bikin mahal berarti historinya Ustadz ya? Iya, history. Karena namanya di BPKB masih nama Jeffrey Al-Bukhari. Pas serah terima juga saya lihat tuh, benar. Awalnya kan cuma lihat di foto. STNK-nya pun masih nama Jeffrey Al-Bukhari. Dan masih ada fotokopi KTP-nya beliau. Gantungannya juga. Sampai gantungan motornya pun kunci. Ada gambar Bang Haji Deki, gantungan kunci almarhum Uje. Itu ya udahlah, bismillah gitu. Ya intinya bismillah. Ada rencana mau balik nama atau biarin aja? Kayaknya biarin deh. Artinya itu yang bikin bukan mahal ya. Historis. Nilai histori itu yang nggak bisa dibeli. Yang memang nggak bisa dihargai dengan uang, itunya nilai historisnya gitu. Apakah benar Ustadz katanya dibeli dengan harga di atas pasaran? Ya saya udah sepakat sama keluarga almarhum termasuk Bang Haji. Artinya kita nggak akan menyebut angka, cukup pihak internal yang tahu. Karena kan nilai sodako. Nah, Sodako kan bagus. betul. Kalau Gitu. bilang 2 miliar nggak enak juga kan. Itu disebut. Enggak, kalau ini kan
kayak enak mau beliau kok komisinya mana gitu. Kalau dia mau orang yang datang. Beliau lagi bangun pesantren juga nih, pemirsa lagi bangun pesantren juga. Minta bata. Itu disebut tarame. Iya, tarame. Enggak bohong. Ya, edit aja. Ada edit. Enggak lah. Tinggal ngelek kurangin lagi. Ya. Dah. Ya. Apa tadi lupa? Harganya lebih mahal dari harga pasaran. Iya. Oh, artinya sih itu ya hal yang udah disepakatin. Ya teman-teman juga kayak beliau aja nih. Sampai sekarang pun emang nggak kita kasih tahu karena memang beliau ini kan termasuk golongan orang awam jadi nggak paham. Nggak, maksudnya memang saya jujur waktu Dan nggak mau bertempat- tahu. Iya. Iya. Walaupun kepo terus gitu. Apaan? Waktu saya ke tempat Umi sama Bang Haji juga saya nggak bawa banyak orang, cukup pihak internal aja gitu dan Kayak orang mau apa tuh seserahan. mau serahan, udah bawa warma di ember gitu kan. Ya artinya memang kita udah sepakat walaupun teman-teman yang nanya, saya cuma bilang saya dapat amanah dari Umi Tatu untuk demi kebaikan semua nggak usah keluar angka. Gitu. Akankah dipakai motor tersebut atau disimpan aja, dipanasin atau gimana? Ya kita baru mau servis sih rencana besok nih karena kondisinya memang harus di servis dulu, ganti oli, kuras tangki, ganti aki. Niat sih pakai, niat pakai. Tapi saya bilang sama Bang Haji Deki, kalau ternyata nanti ada orang yang baik, pengen sedekah juga lewat motor itu, Kok banyak kesini? oh iya, walaupun mustahil gitu kan. Biarin dia ngomong apa kek. Misalnya suatu saat ada teman-teman artis atau siapa, Ustadz, kan kita akan nyebut angka kalau ada orang yang mau serius. Kita angka sedekah lewat motor misalnya sekian, terus dia mau lebihin lagi buat pesantren lagi loh. Ini nggak ada pribadi. Buat Itu pun keuntungan pribadi bukan. benar. Orangnya pun walaupun itu dititipin ke saya motor istilahnya, nanti harus tetap izin ke Umi Tatu, ke keluarga besar, ke Abizar, bukan lewat saya. Saya cuman ada rezeki dititipin gitu aja. Kalau ada yang mau ngomong langsung, kalau sesuai kriteria, bahkan Abizar kemarin nambahin kalau memang nanti ada yang mau sedekah lagi lewat motor ini buat kepentingan sedekah pesantren, Abizar juga pengen ini orang yang benar-benar ngerawat, ngurus, terus dilihat penghasilannya dari mana dulu, ada observasi, ada survei dulu. Walaupun kelihatannya rada ribet ya. Timbang mau beli motor aja. Iya. Tapi tadi itu Itu. kepentingannya kepentingan tadi. Pesantren. Satu pesantren, kepentingannya adalah kepentingan bahwa ada nilai historis dari motor ini gitu. Iya. Yang kita pengen bahwa motor ini juga terus berlanjut, tentunya juga menjaga nilai historis tadi. Semua orang. Tapi yang pasti siapapun nantinya yang mau bersedekah lagi, motor ini memang suatu saat bisa kita lihat, bisa dinikmatin sama teman-teman semua lah yang kangen sama UJ, pengen lihat motor, dia nggak menutup diri dengan motor itu. Oh, ini nggak boleh dilihat, nggak. Justru itu syarat mutlaknya itu. Mungkin dari Ustadz Fajar sendiri itu motor kan udah 7 tahun yang lalu nih Ustadz. Selama 7 tahun motornya gimana sih Ustadz maksudnya? Emang dipakai dari sama keluarga atau dirawat sama keluarga dan akhirnya sekarang memutuskan untuk pindah tangan? Oh iya, setelah di apa namanya di benerin gitu ya, di apa yang bekas presiden itu ya, sama jamaah juga Bang Haji Uki. Nah lepas itu ya kita cuma panas-panasin aja, nggak pernah keluar komplek lah itu ya istilahnya, ya di apa di garasi bukan balik lagi itu. Dan memang beberapa bulan ini makanya tadi saya minta beliau di servis besar ganti aki karena memang karena kesibukan kali ya, jadi nggak dipanas-panasin itu motor gitu. Tapi apa? Tapi yang jelas sih sampai saat ini motor itu nyaman lah, dipakai nyaman karena ketika kita apa namanya Benerin spare partnya asli. pertama yang kita cek itu sasisnya guru, Betul. segitiga, karena itu kan yang utama ya untuk motor itu keseimbangan. Nah, dan dari situ udah nggak ada masalah, ya tinggal yang kemarin yang rusak-rusak aja itu, waktu itu rusak dirapiin. Artinya hanya barang-barang almarhum, hanya baru motor yang dijual untuk sedekah pesantren atau memang sebelumnya udah sempat ada Ustaz? Sebelumnya waktu itu peci almarhum waktu di Bali itu saya dengan Jangan sebut angka. Habib Mahdi enggak waktu Enggak. itu. Iya. Ntar peci segini gimana motor gitu. Sombong amat. Bukan. Ulang-ulang. Ya sombong amat.
Terus peci ya, Nah, peci. inilah pemirsa, kalau Ustadz di luar pengajian, di luar talim kayak begini. Bukan bedanya sama Sri Mulat, sama sebetulnya. Cuma karena pakai peci ya kan, jadi lebih berwibawa gitu kan. Malah hilang Jadi bawahnya. susah kalau untuk nyampe Rasul, susah lah kalau Iya, udah begini. jauh. Maafin ya. Ini karena lockdown nih, jadi agak puyeng semua, Iya. sampai panas kepala sebetulnya. Bawaan stres. Jadi gitu, jadi istilahnya motor udah layak pakai lah gitu. Tinggal bagaimana surat-suratnya, tinggal kebijakan beliau lah. Sekarang kan pemiliknya beliau nih. Balik nama atau enggak kan terserah beliau gitu kan. Yang jelas dari kami sudah menyerahkan dan amanah yang beliau berikan juga ke kita. Karena ini bukan jual beli sepertinya ya. Bukan. Saling bertukar amanah lah istilahnya. Beliau beramal, kita juga titipkan motor istilah seperti itu. Jadi alhamdulillah lah. Jadi udah ke depan setelah lockdown ini kita gunakan untuk melanjutkan pembangunan. Ustadz mungkin sebagai sahabatnya almarhum Uje sendiri, meskipun sudah tidak ada tapi tetap silaturahmi bersama keluarga. Ini sahabat yang luar biasa pemirsa. Karena luar biasa terakhir kenal jobnya lebih banyak dari almarhum. Almarhum kan sakit jadi ke beliau semua jobnya. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa silaturahim itu justru memang harus tetap kita jaga ya, karena hak daripada mayit itu salah satunya adalah menyambung daripada silaturahim dari orang-orang yang di sekeliling almarhum itu. Nah, secara otomatis di sini kan masih ada keluarga, yaitu anak-anaknya, terus kemudian juga ada adik-adiknya, ada orang tuanya gitu kan. Nah, kita berusaha untuk terus menjalin silaturahmi untuk kebahagiaan daripada kita, ya kan, mengenang daripada almarhum dan tentunya almarhum secara pribadi juga. Nanti kan di alam sana kan beliau melihat gitu, oh alhamdulillah ya gitu kan, masih saling nyambung begitu. Dan adanya persoalan ini justru menjadikan bahan yang kuat dari silaturahim. Kalau misalkan kagak ada penjualan motor gitu kan, maka nggak ada silaturahim. Contohnya apa ya? Nah, Zaki alhamdulillah si otaknya masih ada gitu pemirsa. Daripada nggak ada otaknya. ya karena dengan begitu dia berpikiran, wah ini kan persoalan almarhum ya, aset-aset almarhum ya, dan almarhum bukan hanya punya gua, dan ini bukan hanya sekedar persoalan gua jual beli, tapi persoalan bagaimana menjaga yang namanya perasaan teman-teman, ya kan, dari berbagai macam teman-teman juga yang sudah dihubungi termasuk dengan saya. Makanya beliau tukar pikiran, akhirnya kan jadi nyambung lagi tuh. Bro, gimana menurut lu nih bro, gitu kan. Awalnya beliau tuh memang belum bercerita tentang mau ngebeli pertamanya ya bro ya. Iya. Tapi bagaimana kemudian nuker pikiran, ini keluarga almarhum dari pihak Umi Tatu maksudnya orang tua, mau menjual daripada yang namanya motornya gitu. Kita coba pasarin deh bro kali ya, apa gimana gini caranya, teknisnya bla bla bla. Akhirnya Anda sampaikan ke Ustadz Zaki, ya terserah inti bagaimana enaknya gitu kan, bagaimana bagusnya. Ya udah dah, selesai. Apakah memang mohon maaf lewat YouTube ya gitu kan. Nanti kan dari situ kan penggemar-penggemar, pencinta almarhum Uje mungkin juga kan pasti akan mau gitu kan. Dan memang ternyata ada. Walhasil kenapa saya bilang ada, setelah berubah pikiran, dia mengatakan, bro kayaknya gua aja kali yang ambil ya. Makanya aneh pikir, ya sudah, daripada buat orang lain malah lebih ahsan, kan lebih bagus. Artinya nggak kemana-mana, seturu-turu aja tuh. Nah tapi hal yang penting gitu, ngomong-ngomong seturu-turu paham ya pemirsa? Seturu itu maksudnya seputaran daripada almarhum gitu, baik teman, sahabat, keluarga dan lain sebagainya. Nah justru dari situ gitu kan, kemudian hal yang paling pentingnya sudah tercapai. Karena apa sih hal pentingnya? Bukan masalah jual beli yang tadi dikatakan, tapi masalah ini bagaimana pesantren. Pesantren kan juga istilahnya bagian daripada almarhum. Walaupun pesantren itu sebenarnya adalah kepunyaan daripada Umi yang punya tanah. Tapi waktu almarhum terkenal dan alhamdulillah rezeki, beliau kemudian membantu secara otomatis gitu kan. Setelah almarhum tidak ada, dikembalikanlah kepada orang tua. Nah, tapi bagaimanapun almarhum punya yang namanya andil dan pahala di sana. Artinya kalau misalkan memang itu terbengkalai gitu kan, perjuangannya masih tak kurang baik gitu kan, nggak enak. Makanya beliau kemudian ngobrol sama Ustadz Zaki kemudian ngobrol sama aneh. Itu yang terpenting sebetulnya. Gimana kemudian
dana tersebut dialihkan untuk pembangunan, untuk penambahan daripada santri-santri. Karena alhamdulillah, summa alhamdulillah, makin lama nih makin banyak santri, ya bang ya. Iya. Dan nggak cukup gitu kan yang namanya tempat. Nah kemudian dibangunlah bangunan tadi. Itu sebetulnya yang terpenting. Jadi motor hanya menjadi sebuah sarana. Dari sarana motor tersebut alhamdulillah sedekahnya nyampe, silaturahimnya juga bisa terjaga lagi. Dan kami berharap, ini kan masih cukup kecil nih, ya kan, antara Anas, Ustadz Zaki, terus kemudian juga Bang Haji Deki, ya, terus kemudian Ustadz Aswan, teman-teman yang lainnya juga bisa kemudian merapat, dan itu tujuan kita, betul nggak? Merapat kembali, yuk kita ngumpul, sarana as-sahabah, nah, apa di sana itu pesantren buat tempat kumpul kita, karena ada apa? Yaitu ada peninggalan yang lain di sana ya bang ya. Ya seperti misalnya saung, gazebo. Gazebo tempat kita dulu ngumpul di rumah almarhum, di mana almarhum sering manggil kita nih, kan gantian tuh dulu. Lu yang besok ngisi di rumah gue ya, ngaji taklim, lu besok ngisi di rumah gue ya. Dari situlah kemudian Allah Ta'ala kasih jalan sampai pada akhirnya kita orang ini alhamdulillah, walaupun ya macem-macem makomnya, makom Zaki lebih tinggi dari Aneh, lebih terkenal maksudnya gitu. Kalau Aneh biasa-biasa aja. Kalau orang dengar Ustadz Zaki yang mana? Oh Ustadz Zaki Mirga, paham. Ustadz Ujai yang mana nih? Masih begitu orang. Tapi masih alhamdulillah. Ustadz Ujai pantun. Udah. Ya walhasil seperti itu. Tapi poinnya dan intinya adalah tentang persoalan bagaimana menjaga silaturahim. Dan alhamdulillah dari motor itu bisa tercapai. Dan yang paling penting adalah bagaimana kemudian pesantren ini bisa tetap berjalan dan bermanfaat untuk umat, sehingga pada akhirnya pahala tersebut kembali lagi mengalir untuk almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Amin ya Nah, kalau saya kan masih semi-semi Yahudi tuh bajunya. Enggak, mending tawadu, masih bagus, normal daripada tawado tampang wajah dongok. Nah, jadi kalau untuk acara-acara yang agak heboh boleh nih Ustadz. Ya. Kan jarang juga kan Ustadz dakwah melalui suatu yang begini nih. Jadi bisa lebih dekat ke lebih ringan lah. Iya. Paling enggak kan besok waktu mau jamaah dikelepak. Karena lucu Ustadz kayak gitu. Iya. Maaf. Tapi mungkin Ustadz Zaki, apa sih 7 tahun ini yang sudah dirindukan sosok almarhum? Ya alhamdulillah bareng Bang Haji sama keluarga sama teman-teman tiap tahun kita rutin. Dulu sempet tahun berapa ya sampai meeting berapa kali. Iya. Bang Haji kita bikin channel rekor muri apa ya? Oh ya, dakwah ceramah 24 jam ya? Ya, itu dapat rekor muri 24 jam ceramah non-stop, ada berapa ratus ustadz. Termasuk Ujai. Walaupun cuma gue 2 menit. Gitu. Saking banyaknya ustadz dan ustadz itu memang dari pelosok banyaknya, dari daerah. Jadi makanya ya jangankan istilahnya peserta ya, ustadz seperti beliau juga cuma jatahnya 2 menit, nggak bisa lebih. Itu sampai hari H tuh bingung karena kita panitia sama keluarga pengennya ngasih sesuatu lah ke para penceramah. Cuma kan yang ceramah banyak. Kalau kita hitungnya kalau seorang sekian kali sekian, dari mana? Tapi hebat loh. Itu mereka datang 24 jam ganti-gantian, kan udah didata pakai KTP segala macam. Dan berhasil dan nggak dapat apa-apa. Malah ada yang nyumbang sertifikat, cuma dapat sertifikat. Ya kalau nggak salah satunya nyerahin sertifikatnya MIPIK ya. Iya juga ya. MIPIK. Itu rekor muri. Itu dari muri dapat ceramah dan terbanyak. Itu haul. Terakhir tuh besoknya kita masih haul acara ritual biasa lah. Nah baru ini juga nih awalnya saya ngobrol bikin apa ya buat kenangan ke UJ, ini situasi lagi begini gitu. Ya udahlah kita bikin konten-konten yang bermanfaat aja, yang bisa gini. Artinya kisah UJ alhamdulillah tahun ini masih bisa dinikmati banyak masyarakat lah gitu. Terutama anak muda yang dulu kan kayak Abizar kan lu masih kecil. Sekarang udah gede, udah 7 tahun ke depan kan. 12 tahun mungkin ya. Dari 2013 kan banyak yang nggak tahu UJ itu siapa sih. 19. Terus UJ kayak apa sih ceramahnya gitu. Sekarang alhamdulillah mereka jadi banyak tahu, oh UJ itu masih ada lah gitu. Nggak yang hilang gitu aja gitu. Dan insyaallah masih tetap ada. Insyaallah terus ila yaumil qiyamah gitu. Mungkin Ustadz ada yang mau disampaikan untuk para penggemar dari almarhum sendiri? Iya.
Yang ingin saya sampaikan bagi para fans, para penggemar, atau yang lebih pantasnya adalah para muhibbin ya, bagi seorang ulama, seorang ustadz adalah Mungkin melihat sahabat-sahabat yang masih mau ikut andil dalam ini semua seperti apa sih? Apalagi pesantren punya almarhum, tapi sahabat masih mau ikut andil untuk urusan pesantren Ini sendiri. ditanya sahabat merinding saya. Karena seperti Rasulullah Mbak, walaupun sahabatnya banyak, yang terpilih cuma 4. Kan gitu. Nah jadi banyak ya sahabat almarhum, tapi yang terlihat ya maaf ya masih perhatian sama keluarga, sama pesantren, termasuk sama keluarganya almarhum hanya beberapa orang aja. Mungkin nih maaf ya, mungkin karena sibuk lah, kalau saya berpikir positif, husnuzon, mereka sibuk jadi belum ada waktu. Cuman ya alhamdulillah mereka juga sebagian nih saling mengisi juga, karena kita juga punya taklim di pesantren ya. Waktu itu dari Masjid Pondok Indah kita pindah ke pesantren, alhamdulillah mereka juga saling mengisi lah. Si A nggak bisa, si B datang, si C nggak bisa, si D datang. Jadi alhamdulillah, jadi silaturahmi itu ya masih berjalan. Cuman ya harapan kita pusat-pusat yang lain ya lebih kuat lagi, maksudnya ya lagi. bukan hanya kita sekedar berkumpul. Tadi yang Ustadz Ujai bilang bahwa ada nilai silaturahmi akan kembali kepada Ujai, karena Ujai yang ngumpulin nih awalnya kan gitu. Jadi pahala silaturahmi beliau nih kembali kepada Ujai, seperti itu istilahnya. Jadi saya berharap pada rekan-rekan yang lain, sahabat-sahabat Ujai yang dulu dan sampai saat ini ya masih ya mungkin dari apa sih namanya gaya dakwanya masih memakai gaya Ujai, ya kembalilah kepada Ujai gitu kan. Istilahnya perhatikanlah keluarganya, pesantrennya gitu kan. Jangan juga kita ya maaf dengan gaya apa semua tapi Ujainya dilupakan, ya jangan juga lah gitu. Ya juga saya berterima kasih dengan Ujai dan juga Bang Jack, Ustadz Zaki dan juga Ustadz lainnya yang sampai saat ini masih mendukung kegiatan kita. Dan sampai pada akhirnya wallahu a'lam entah bagaimana waktu itu ada penawaran tertinggi, kalau menurut saya tertinggi, tapi kenapa nggak jadi? Ini kan Allah punya takdir, urusan kita nggak tahu. Tapi kembali kepada sahabatnya juga, kepada rekannya gitu kan. Ustadz Zaki ini kita nggak tahu kan gitu. Jadi bukan bicara nilai, bicara bagaimana Allah ini mengamanahkan kepada orang yang mungkin menurut Allah tuh bisa menjalankan amanah gitu kan, yang tadi dibilang. Karena historinya ini yang udah tidak ada lagi, karena memang orangnya udah nggak ada gitu kan. Kalau Ustadz Zaki ninggalin peci buat saya kan, orangnya masih ada gitu kan, besok saya masih bisa minta lagi. Tapi kalau ini kan orangnya udah nggak ada gitu. Jadi saya berterima kasih kembali lagi kepada pemirsa, juga kepada para ustadz dan juga jamaah yang aktif. Ya mudah-mudahan dengan begini ikatan silaturahmi kita ini makin erat dan makin erat lagi. Ustadz kan biasa berkumpul dengan almarhum. Mungkin kalau masih ada saat ini sedang berkumpul atau sedang apa nih biasanya yang dilakukan sama almarhum? Jadi saya merinding lagi nih Mbak loh. Itu yang tadi barusan Mbak. Kadang kalau saya kan waktu masih ustadz masih pada kumpul, kalau dibilang saya anak bawang Mbak. Karena ya yang pertama saya nggak berilmu seperti mereka kan. Yang kedua kita ajudan. Jadi ajudan kan nggak mungkin kumpul sama bos gitu kan. Cuman ya seperti tadi Mbak, maksudnya almarhum itu dengan rekan-rekannya nggak ada batasan. Itu tadi saya bilang, kalau dikumpulin nih ya ada candid kamera aja, ini udah kayak grup Sri Mulat Mbak. Iya, jadi udah nggak ada maaf Ustadz Zaki lebih tinggi ilmunya atau dia lebih tinggi, beliau lebih tinggi ilmunya, enggak. Jadi kita udah sama-sama gitu. Kadang saya sendiri yang di luar ring itu suka ketawa kayak apa gitu kan, melihat bahwa perkumpulan ya persahabatan para ustadz tuh memang mungkin di luar dakwahnya ya, yang memang harus menunjukkan sesuatu yang terbaik buat umat. Kan ada emosional sendiri nih harus dia keluarkan, harus mereka keluarkan. Inilah ketika kumpul gitu. Jadi itu tadi nggak ada batasan. Ini yang merupakan suatu kelebihan daripada para ustadz-ustadz muda kita ya. Alhamdulillah lah. Dan memang almarhum itu tidak melihat dia ustadz baru atau ustadz TV atau apa enggak. Jadi ketika kumpul udah sama semua gitu. Kadang mereka juga ditawarkan untuk ikut almarhum untuk berdakwah. Ada jadwal nggak hari ini? Kalau nggak lu ikut gua gitu. Baik on air maupun off air. Nah, gitu. Karena terakhir pun almarhum ketika pas hari wafatnya, alhamdulillah ini beliau yang mewakili ke Hong Kong nih. Saya masih ingat banget. Karena memang sebelumnya Uje kebetulan 2 hari tuh guru. 2 hari. Jadi Uje kan ngucapin ulang tahun ke anak kan 2 hari sebelum meninggal. Anak cuma bilang, kok
Nah, waktu itu kan masih BBM ya. Iya, Karena kenapa iya. nggak lewat BBM? Lewat email. Iya. Lewat email kan nih. Dan itu 2 hari sebelum beliau wafat gitu kan. Nah, jadi ketika saya tanya, terus Ustadz gimana jadwal ke depan? Udah nih kasih ke yang lain. Terus nanti gimana? Gua nggak mau lagi, gua capek. Sekarang gua bicara baik, gua sendiri belum baik. Gua bicara orang seperti ini, gua sendiri seperti ini. Sekarang yang mau dakwain gua siapa? Kata dia. Sambil inget banget pakai celana pendek, sambil ini guru ngebakar korek tuh, korek digini nih tangannya. Iya, Ke tangan. Beliau bilang ini gimana api neraka ya katanya. Allahu Akbar. Bener apa yang ngomong kayak begitu kan. Jadi pas 2 hari sebelumnya tuh seperti itu. Saya cuma bilang, kenapa Ustaz? Ya nggak tahu lah, pokoknya gua kemarin kayak gini aja jual di mobil, gua tuh ikut sama si Habib Hakim kan jual di mobil. Gua punya bisnis itu aja dah, nggak berat. Bener, kalau sekarang gua berat. Iya kan, gua ngasih tau orang, gua nyeramin orang tapi diri gua kayak begini, gua nggak mau. Ya sekarang kalau gua jadi jamaah aja dah, mau jual beli mobil aja gitu. Ini bener nih Ustaz, kayak ya gimana, sambil ngebakar-bakarin korek gitu. Saya gua nggak tahu ya, malam 2 hari beliau mau meninggal gitu kan. Cuman intinya ya memang beliau udah istilahnya ya mau bukan mau stop ya, istilahnya ya mau pengen belajar gitu guru. Gitu, karena kayaknya nggak pantas ketika ketemu ulama, ketemu kiai ya kan. Beliau yang harusnya cium tangan gitu kan ke beliau, ya beliau tarik karena mungkin karena lihat ilmunya ya. Jadi itu. Jadi saya juga Sisi ketawaduan dan kewaroan sebetulnya kenapa beliau seperti itu. Anda itu. juga tawad tuh guru. Apa itu tawarna Tawarna duit? Ya Pak, biar saya. Ini urusan saya. Kalau beliau tawad tuh beneran.